Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan dari Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia saya yang berjudul Fakir Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Apa kiranya yang diatur dan apa imbasnya kepada komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari? Inti peraturan tersebut ada pada bab 2, bagian 1, pasal 2, tentang ketentuan penggunaan bahasa Indonesia. Dicantumkan pada dalam bab 2, bagian 1 bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut akan dibahas kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Peraturan ini berkaitan penggunaan ragam bahasa secara tulis dan lisan untuk kebutuhan berkomunikasi. Ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada dua, yaitu ragam formal dan ragam non-formal. Ada dua hal yang kita perhatikan dalam kalimat ini. Pertama, berbahasa sesuai dengan konteksnya. Dan kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial masyarakat. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah kata tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam kalimat, karena sering kebanjiran, gubernur melarang membangun gedung di sana. Apakah gubernur yang sering kebanjiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti itu sering terjadi dalam kalimat majemuk. Kaidah ketatabahasaannya adalah dalam kalimat majemuk bertingkat, subjek dalam anak kalimat dapat dihilangkan jika induk kalimat dan anak kalimat mengandung subjek yang sama. Dalam kalimat contoh, subjek pada induk kalimat tidak sama dengan subjek pada anak kalimat. Akibatnya, subjek pada anak kalimat wajib hadir. Kaidah pembentukan istilah berkaitan penggunaan kata serapan. Seringkali ditemukan ucapan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Penggunaan bahasa tidak secara membedakan. Penulisan aktif dan aktivitas karena dalam bahasa Indonesia bunyi F dan bunyi V tidak membedakan arti. Contoh lainnya dalam kalimat pengakuannya menunjukkan sisi gentle dan dirinya. Seharusnya istilah yang digunakan adalah gentleman. Kedua sifat ini berbeda. Arti kata gentle berarti lemah lembut, sedangkan gentleman berarti lelaki yang memiliki etika, moral, dan berbudi bahasa halus. Penggunaan istilah asing sebaiknya disertai dengan pengetahuan tentang bahasa asing yang digunakan. Adapun kaidah ejaan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia ditulis dan berkaitan dengan dua hal. Pertama, kaidah ejaan berkaitan dengan penulisan kata. Misalnya, sekadar bukan sekedar, diantara bukan diantara, sebaliknya ditonton bukan ditonton. Kedua kaidah ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Misalnya, yuk kita makan eyang akan berbeda artinya dengan yuk kita makan eyang. Kalimat pertama mengajak eyang untuk makan bersama, sedangkan kalimat kedua berarti mengajak kita untuk memakan eyang. Penggunaan koma yang kecil menghasilkan perbedaan arti yang besar. Lalu, apakah itu berarti bahwa kita harus selalu berbahasa ragam formal? Pada saat kita berbicara dengan tukang sayur atau kepada teman, kita tentu tidak perlu menggunakan ragam formal. Permasalahannya adalah, apakah pada saat berbahasa ragam non-formal, kita harus tetap mengindahkan kaidah berbahasa? Jawabannya adalah ya. Menggunakan kaidah dalam ragam non-formal berarti menggunakan pilihan kata yang sesuai dan tepat serta menggunakan kaidah tata bahasa yang benar. Misalnya, pada saat membeli bakso, jangan mengatakan, "Bang, saya bakso pakai bihun." Kalimat itu bukan kalimat yang benar. Saya bukan bakso, saya orang untuk menjadi kalimat yang baik dan benar. Hanya dibutuhkan satu kata yaitu mau. Jadi, "Bang, saya mau bakso pakai bihun." Pernahkah kita mendengar kata keracak, cerih, atau tanglung? Keracak artinya melonjak-lonjak atau laju. Cerih berarti sisa atau ampas. Tanglung adalah lentera dari kertas atau lampion. Peran bahasa Indonesia. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda, salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca. Di antara keberangkatan etnis, bangsa dari latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara. Akulturasi bahasa. Indonesia saat ini banyak kehilangan eksistensi bahasa dan budaya karena dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan pesat.
Karena terlalu banyak bahasa dan budaya yang tidak dijaga, sehingga lambat laun kemurniannya hilang dengan masuknya bahasa dan budaya luar. Hal ini banyak berpengaruh juga apalagi untuk para pekerja atau mahasiswa yang banyak berinteraksi dengan orang dari luar negeri. Anak Jaksel atau Jakarta Selatan. Beberapa waktu belakangan penggunaan kata which is literally, basically mendadak populer dan jadi bahasa anak Jaksel. Penggunaan bahasa campuran ini juga diidentikan dengan lokasi geografis Jakarta Selatan. Sebenarnya kata-kata ini adalah bentuk kosakata dasar dan biasa dalam bahasa Inggris. Namun kata-kata ini jadi populer lantaran banyak yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati menilai fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Menurut Devi, mencampur bahasa internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial, pendidikan, dan kehormatan. Devi menjelaskan di era global ini, berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dan bernegosiasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Fenomena penggunaan bahasa Indonesia dicampur dengan kosakata bahasa Inggris sebenarnya bukan hal yang baru. Gejala ini sudah banyak muncul setidaknya dari 2010. Dampak pencampuran bahasa. Gaya bahasa seperti ini merupakan hal positif karena mampu menjadi metode pembelajaran bahasa Inggris. Penggunaan bahasa campuran ini hanya dipakai di lingkungan pertemanan saja. Cara berbahasa seperti ini justru dapat memperkaya kosakata dan belajar berani bicara bahasa Inggris. Yang penting tahu tempat, situasi, dan waktu. Hal ini bisa terjadi karena lingkungan sekitar yang terbiasa menggunakan bahasa asing. Kalau istilah bahasa, ada namanya kode mixing atau campuran kode. Ini sangat mungkin terjadi di lingkungan sosial manapun. Dan ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang saya bacakan tadi. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan. Manfaat yang kita peroleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan dan lebih baik menggunakan bahasa kita sendiri ketika berada dalam negeri tercinta kita. Dan ini adalah referensi atau daftar pustaka dari pembahasan yang saya buat atau presentasi yang saya buat. Dan kesimpulannya juga, tambahan kesimpulan dari saya adalah kita harus bisa memposisikan waktu, tempat saat kita ingin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dikarenakan tidak semua orang pandai dengan bahasa asingnya. Dan ketika kita sedang berada dalam negara itu sendiri, kita harus bisa mempromosikan bahasa kita. Kita harus bisa membanggakan bahasa kita agar terlihat oleh orang-orang lain bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang bersifat nasionalis. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.